Halo guys, kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kita kali ini gue akan ngebandingin iOS ya teman-teman di tangan kiri gue dengan Android yang ada di tangan kanan gue teman-teman. Jadi seperti yang kita tahu ya, banyak banget yang nanya, bang mending iOS atau Android sih? Sebenarnya ini balik lagi ke pribadi masing-masing teman-temannya. Maka dari itu di video kali ini gue akan kasih pendapat gue atau dari perspektif gue, dari pengalaman gue pakai iOS dan Android selama ini teman-teman. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, kita mulai dari iPhone dulu teman-teman. Jadi iPhone 7 ini teman-teman itu lahir tahun 2016. So sekarang umurnya hampir 6 tahun ya, bentar lagi teman-temannya. Nah, kalau untuk Samsung A11 sendiri ini itu lahir tahun 2020. Jadi umurnya udah 2 tahunan juga teman-temannya. Nah, gue pengen bahas dari sisi software dulu nih guys ya. Kalau Apple itu kan menggunakan software iOS namanya guys ya. Jadi iPhone 7 gue ini masih mendapatkan update software yang terbaru teman-teman ya. Nah, kalau untuk iPhone 7 gue ini itu mentok di 15.6.1 untuk iOS-nya, karena nanti rilis iOS 16 itu iPhone 7 gua udah nggak dapat lagi. Yang dapetin iOS 16 ke atas itu hanya di iPhone 8 ke atas teman-teman ya. Nah, hal ini menurut gua sangat-sangat berbeda dengan Android teman-teman ya. Kalau menurut gua pribadi, Android itu agak pelit untuk kasih update software mereka teman-teman ya. Di Samsung A11 ini itu 2 tahun umurnya, tapi di sini masih menggunakan Android 11 teman-teman. Terakhir perbarui juga ini bulan Juli kemarin teman-teman, dan belum ada update terbaru lagi teman-teman. Oke guys, kita bahas dari sisi layar dulu guys ya. Jadi kalau untuk di Android sendiri itu layarnya menurut gua oke sih teman-teman ya, not bad ya. Mata gua juga enak-enak aja pakai Android ya, buat nonton tajam-tajam aja. Terus buat streaming film juga tajam-tajam aja, buat ajak main game juga bagus-bagus aja teman-teman. Jadi so far nggak ada masalah sih ya layarnya Android sama gua teman-teman. Itu sih yang gua rasain dari perspektif gua ya dan pengalaman gua selama ini. Terus untuk pengoperasian sehari-harinya menggunakan Android juga lancar-lancar aja nih guys. Untuk scrolling terus perpindahan dari UI-nya itu menurut gua oke-oke aja. Cuman memang kadang-kadang ada sesekali yang namanya crash teman-temannya, ada yang namanya kayak nge-freeze, itu ada. Gua alami dari Redmi 4X sampai di Samsung ini juga kadang-kadang memang di Android itu ada yang namanya force close teman-teman aplikasinya gitu loh guys. Menurut gua itu sih yang ada di Android. Nah, kalau misalkan di iOS beda juga sih teman-teman ya. Kalau di iOS sendiri menurut gua perbedaannya untuk di layar itu memang gua ngerasa memang agak lebih tajam ya, muntah dari lebih cerah, entah dari lebih berwarnanya. Gua nggak tahu jelasnya, cuman memang gua ngerasa lebih nyaman ngelihat layar di iOS teman-teman, karena gua ngerasa lebih terang, lebih cerah aja teman-teman. Tapi di Android juga is okay, nggak mengganggu. Jadi perbedaannya tuh nggak sampai bikin perbedaan yang jauh banget gitu loh guys ya. Oke, sekarang kita bahas dari sisi kameranya teman-temannya. Nah, menurut gua ini adalah aspek yang kelihatan bedanya menurut gua guys ya. Jadi gua ngerasa teman-temannya ini secara umum ya teman-teman, iPhone itu kameranya lebih oke daripada Android ya, karena Android kan banyak kelasnya teman-teman. Ada kelas yang menengah, ada kelas di bawah, ada kelas di atas, ada kelas tengah-tengah. Jadi gua megang iPhone ya teman-teman untuk kualitas kameranya yang lebih tajam, apalagi untuk hasil video. Hasil videonya iPhone 7 ini kalau dibandingkan dengan smartphone yang 3 atau 4 juta sekarang itu menurut gua masih bisa disandingkan guys ya. Itu murni pendapat pribadi gua teman-teman, yang bukan dari nanya-nanya orang, tapi ini murni dari experience gua guys ya. Melihat, menganalisa dan mencermati teman-teman hasil kamera iPhone jadul dengan smartphone Android yang harganya di 3 sampai 4 juta guys. Jadi itu sih yang gua rasakan dari kualitas kamera maupun videonya iOS lebih unggul guys. Itu yang bisa gua sampaikan ke kalian guys. Oke, selanjutnya dari sisi konektivitas guys ya. Menurut gua di sini ya, gua lebih familiar dengan konektivitas yang ada di Android nih teman-teman. Kenapa? Kalau misalkan gua pengen kirim file itu menurut gua lebih mudah dan simple di Android. Jadi gue tinggal select aja filenya, terus gue tinggal kirim aja ke aplikasi apapun yang pengen gue kirimin, mau WhatsApp, mau IG, itu apapun bisa teman-teman ya.
Terus kalau mau gua pindahin ke laptop juga gampang, tinggal colokin ke laptop, ya udah tinggal di copy paste aja di laptop, selesai teman-teman. Jadi efektif, menghemat waktu teman-teman. Nah, hal ini beda sama sama iOS teman-teman. Jadi kalau gua pengen pindahin file dari komputer gua, dari iPhone gua ke laptop atau komputer itu, gua mesti colok ke iTunes dulu nih guys. Jadi kalau lo nggak ada iTunes ya kagak bisa teman-teman. Terus juga nggak segampang itu teman-temannya untuk melakukan transfer file di iOS teman-teman. Jadi di iOS ini gue tuh kadang-kadang sering pengen ngirim pakai Bluetooth, tapi gue nggak pernah bisa ngirim file pakai Bluetooth di iPhone. Bagi kalian yang bisa ngirim, coba nih share di kolom komentar kalau yang bisa ngirim file lewat Bluetooth di iPhone. Komen dong, gue pengen tahu gimana caranya guys ya. Nah, terus kalau di Android sendiri tuh gue suka dari setting ini teman-teman. Gue tinggal touch gini tuh langsung masuk ke setting guys. Jadi simple sih teman-temannya. Jadi langsung masuk ke settingan semuanya. Ada tombol settingnya. Tapi kalau di iPhone sendiri itu kalau gue buka toolbar settingnya sendiri, ini nggak ada ya untuk masuknya ke settingan umumnya langsung. Tapi cuman kayak gini doang teman-teman. Dan menurut gue lebih enakan yang di Android sih teman-temannya, langsung kebuka setting semuanya, itu menurut gue lebih efektif. Tapi balik lagi ini perspektif gue guys ya. Jadi kalian setuju oke, kalian gak setuju juga oke teman-teman ya. Oke guys, jadi kesimpulannya menurut gue iOS itu punya sistem operasi sendiri, jadi lebih stabil. Mereka punya ekosistem tersendiri, jadi lebih aman. Kameranya bagus, videonya oke, performanya bagus, build quality-nya oke, desainnya menurut gua mewah, harga jualnya juga nggak turun, drastis banget. Kemudian brandingnya dapet. Nah itu sih yang gua rasain teman-teman. Tapi kalau untuk kelemahannya, baterainya udah pasti jelek banget, nggak setahan Android. Terus konektivitasnya susah teman-teman. Apalagi gua kalau berada di ekosistem yang pakai Android semua. Charger handphone gua, charger iPhone gua kalau misalkan ketinggalan, gua mau pakai punya temen gua udah pasti nggak bisa. Kalau kebanyakan teman-teman gua pakai Android gitu guys ya. Kalau untuk Android sendiri menurut gua tuh ekosistemnya lebih banyak di mana-mana teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian itu pengen transfer file itu lebih gampang, pengen pinjam cas teman-teman lain tuh lebih gampang guys ya. Jadi kalau untuk Android sendiri baterainya kenceng banget ya. Untuk performa sehari-hari itu sangat menunjang banget kalau baterai segede gaban gini ya, nggak ngotak ya, 5000, 5500, 4500, apalah iPhone gitu loh guys ya. Nah, kalau kalian nanya ke gua nih guys ya, pilih mana, iOS atau Android, gua sih tetap saranin kalian dua-duanya di mix deh. Jadi dua-duanya saling melengkapi kok teman-teman, karena memang menurut gua baik iOS atau Android memang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing yang tentunya memudahkan kita teman-teman ya. Jadi kesimpulannya bagi gue pribadi, Android itu memudahkan pekerjaan kita sehari-hari. Kalau iOS itu mengeksklusifkan diri mereka. Jadi kalau lo mau pakai iOS, lo harus masuk ke ekosistem mereka. Itu yang gue rasain teman-temannya. Nah ini gue sharing dari pendapat pribadi gue, sharing santai-santai aja, nggak perlu terlalu detail-detail banget ya, atau terlalu expert banget, nggak. Ini murni pendapat gue pribadi ya, dari pengguna smartphone doang. Ya, sekian video kita kali ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman ya. Ya gitu aja sih video kita kali ini teman-teman ya. Bye-bye.